Shalom, selamat sore. Kembali berjumpa bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Dikasih Kristus, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Mari saya mengajak kita sama-sama untuk bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 20. Mazmur pasal 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur pasal 31 ayat 20. Mari kekasih Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu, karena kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk dirubah, kami siap untuk diperbaiki segala kekurangan dan keterbatasan kami. Oleh sebab itu kami butuh firman-Mu. Kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus, berikan kekuatan kemampuan bagi kami semua, supaya kami dapat mengalami pemulihan di dalam hidup kami secara pribadi maupun keluarga. Bapa, hamba mohon belas kasihan-Mu menyertai semua hamba-hamba yang ambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Berkati kami semua Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada, dan biar Roh Kudus berdaulat penuh atas kami semua. Hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melengkapi, akan membenarkan, menggenapi apa yang telah disampaikan. Tuhan, terima kasih. Kami siap belajar firman Tuhan pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah sanggup menggunakan semua keadaan, termasuk situasi yang sulit, untuk menggenapi kehendaknya. Allah sanggup menggunakan semua keadaan, termasuk situasi yang sulit, untuk menggenapi kehendaknya. Pada umumnya orang mengeluh ketika dirinya harus menghadapi kesulitan. Bahkan tidak jarang ia mempersalahkan Tuhan, karena seakan-akan membiarkan dirinya harus melewati keadaan yang tidak nyaman tersebut. Padahal sesungguhnya bukan saja Tuhan mampu dan mau menolong dirinya untuk mengatasi kesulitan yang sedang ia hadapi, ia juga sanggup menggunakan kesulitan itu untuk menggenapi maksudnya. Semua ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Kekasih Kristus, sebagai pribadi yang berdaulat, ia dapat menggunakan apa saja
agar kehendaknya terlaksana, sehingga tidak ada rencananya yang gagal. Hal inilah yang terjadi dalam kesulitan yang dialami oleh Saul, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 9. Kekasih Kristus, kesulitan yang ia hadapi di dalam mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang membawa Saul untuk bertemu dengan Samuel. Perjumpaan yang nampaknya seperti terjadi secara kebetulan, namun sesungguhnya di balik semua itu Allah memiliki rencana, yaitu agar Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Oleh sebab itu, di saat menghadapi kesulitan, kita tidak perlu berputus asa. Sebaliknya, di dalam syukur kita berserah kepadanya, yaitu dengan keyakinan bahwa Tuhan mampu menggunakan kesukaran yang kita hadapi untuk menggenapi rencananya. Kekasih Kristus, seringkali di dalam keadaan yang terjepit, keadaan yang tertekan, kita lebih condong fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita lupa bahwa Tuhan kita dahsyat. Kita lupa bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita, bahkan dapat menolong kita dengan keadaan-keadaan yang kita sedang hadapi. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pada sore hari ini kita sama-sama belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan seluruh kekuatan kita. Oleh sebab itu, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kekasih Kristus, harusnya kita bisa melihat bahwa kedaulatan Tuhan tidak bisa diganggu, tidak bisa diukur dengan pola pikir kita, cara pandang kita. Sebab apa yang kita pikirkan itu terbatas dengan kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, sesungguhnya saudara harus sadari, kalau kita ragu, kalau kita khawatir tentang kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, sesungguhnya kita sedang buat dosa dalam hidup kita, kekasih Kristus. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kalau saudara katakan saudara percaya kepada Kristus, maka saudara sekali-kali jangan bimbang, jangan ragu, tetapi tetap percaya. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Kita lakukan bagian-bagian yang bisa kita kerjakan. Tetapi hal-hal yang sulit, yang di luar kemampuan kita, yang mustahil, itu bagian Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Biarlah sore hari ini kita sungguh-sungguh kembali belajar dari firman Tuhan, bahwa kita mengandalkan Tuhan tidak boleh menurut cara pandang kita, tetapi kita mau melihat dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, kekasih Kristus, saya akan mengajak kita sama-sama berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada Ibu Helena Aritonang, ada anak Epi Movu, ada Ibu Hani Anita, ada Ibu Yulia Rubun, ya, ada Pak Christian Patiran. Ya, Tuhan berkati yang sudah hadir pada sore hari ini, dan semua saudara-saudara yang mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus kita berdoa bersama-sama. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa. Bimbingan tangan-Mu membuat kami merasa tenang. Kami berterima kasih untuk semua pertolongan-Mu yang kami alami di sepanjang hidup kami ini. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Demikian juga yang kami rasakan di sepanjang hari ini. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada dari pagi sampai saat ini. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih semua anugerah-Mu. Biarlah rasa syukur kami ini kami wujudkan dengan melakukan yang terbaik sepanjang hidup kami bagi kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunanmu, penyertaan-Mu. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu menolong kami semua. Allah Roh Kudus, biarlah dengan kuasa-Mu yang besar itu Engkau menolong kami, supaya kami tidak bimbang, supaya kami tidak ragu, tapi kami sungguh-sungguh mengambil bagian, mengikuti Engkau dengan sekuat tenaga kami, dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat mujizat-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara hamba yang sudah hadir pada sore hari ini. Hamba mohon kuasa-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu tetap ada bersama dengan mereka. Bapa, biarlah dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, dalam kondisi apapun, keadaan apapun Tuhan, biar Tuhan membuka mata hati mereka untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk boleh menolong mereka. Bagi mereka sulit Tuhan, tetapi kesulitan-kesulitan yang sedang mereka hadapi, Engkau mempergunakannya untuk boleh menolong mereka. Oleh sebab itu Tuhan, lewat roh kami untuk selalu bersyukur. Keadaan yang tidak baik pun kami mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mohon kasih-Mu turun bagi semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, pelihara mereka, jaga mereka, berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka semuanya, ya Tuhan. Tuhan lindungi pribadi mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semuanya, bahwa mereka lebih taat dan setia kepada Engkau, ya Tuhan. Dan Tuhan jangan biarkan mereka terlena dengan setiap berkat yang telah mereka peroleh. Tetapi setiap berkat yang mereka peroleh Tuhan, syukur, sebab Tuhan Engkau terlalu baik untuk memberkati mereka senantiasa. Bapa, terima kasih. Hamba tetap berdoa Bapa dalam nama Yesus, menyerahkan semua warga umat yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini, tempat gereja kami berada. Tuhan berkati mereka juga. Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik kepada mereka, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sore hari ini hamba juga bersyukur dan terima kasih untuk Pak Subiakto Suryana, untuk anak Fanny Stanley. Tuhan berkati mereka semuanya di dalam pribadi dan rumah tangga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga terus berdoa menyerahkan seluruh tim COVID-19. Tuhan berkati mereka, lindungi dan pelihara mereka. Tuhan jaga mereka saat mereka sedang melayani, saat mereka menghadapi tantangan. Tuhan jaga pribadi mereka, supaya pada saat mereka menolong orang, mereka juga terlindungi. Lebih daripada itu Tuhan, hamba mohon, Tuhan jamah, biarlah setiap hamba-hamba Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang mereka kerjakan itu diberkati dan orang-orang boleh mengalami kesembuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Sadarkan kami untuk boleh hidup dengan disiplin juga ya Allah. Biarlah kami boleh menjalankan kehidupan ini dengan cara yang baru, lewat kedisiplinan, memakai masker, menjaga jarak. Biarlah setiap kami selalu menjaga kebersihan ya Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, sadarkan kami, supaya kami bisa taat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintahan, supaya kami juga tertolong, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami tahu persis bahwa Engkau yang memegang, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Tapi ajar kami ya Tuhan, untuk boleh taat dan setia juga dengan apa yang Engkau mau supaya kami lakukan ya Tuhan. Biarlah hidup kami tidak ceroboh, hidup kami tidak egois, hidup kami tidak sembrono Tuhan, tapi kami berjalan dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong juga para pemimpin-pemimpin kami bangsa negara ini, dari pusat sampai daerah terpencil. Tuhan tolong mereka untuk hidup takut Tuhan, hidup bijaksana, hidup melakukan apa yang Kau mau ya Tuhan.
sehingga kehendak pula yang terjadi dalam bangsa negara kami. Hamba mohon biarlah keamanan, kedamaian, ketertiban, ketentraman itu terjadi bagi bangsa negara kami lewat para aparat TNI Polri. Tuhan, tolong mereka untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Yesus memberkati bangsa negara kami, memberkati tanah Papua dan kota Manokwari. Tuhan berkati kami semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih dan terima kasih. Allah yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba juga berdoa untuk adik Hani Anita, Tuhan berkati dia, pribadinya Tuhan tolong, lindungi dan pelihara, anak cucunya, suaminya, Tuhan berkati mereka, Tuhan pelihara, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Pekerjaan-pekerjaan yang ditangani oleh mereka, Tuhan juga campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati mereka. Apa yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan kepada mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Biarlah kasih-Mu Tuhan turun melimpah-limpah bagi adik Hani pribadi dan keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan buat waktu sore hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Ronald dan juga ada anak Lena Formes yang masuk. Tuhan berkati semuanya. Kita akan berjumpa pada besok sore. Tetap semangat dan percaya Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Hadapi masalah dengan fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada Kristus yang mampu untuk menolong kita semuanya. Shalom, salam MDC, salam buat Via Olive. Tuhan berkati.